bahkan kita di sekolah manapun kita bisa berbaur, bisa bergabung dengan mereka. Apalagi orang tahu keluaran dari sekolah penggerak ini. Tunjukkan mulai dari kedisiplinannya, ya. Harusnya 7.30 itu sudah berada di sekolah. Jam 8 10 itu sudah masuk ke ruangan. Pulang itu misalnya jam 1, harus pulang jam 1. Penampilannya seperti apa, ya kan? Menggambarkan seorang siswa itu seperti apa. Jadi semuanya harus kita pelajari, semuanya harus kita ikuti dengan aturan yang ada. Baik anak-anak, ya, ikuti pelajaran dengan baik apa yang disampaikan oleh guru, dan tidak hanya tinggal diam saja, tidak hanya menerima dari guru saja, kita yang harus lebih aktif, ya. Mau kan? Mau. Mau? Oke, baik, terima kasih. Punya misalnya atau punya kulit lagi dibagikan supaya anak-anak nggak apa. Ini yang semester 2-nya, Bu. Semester 1 kan udah ikut periksa kemarin. Ini yang semester 2-nya, makanya sedikit dia gitu. Ini KD-nya nggak ada ya? Iya. Soalnya KD 3 Iya. 1 gitu kan? Iya. Harusnya materi. Iya. Misalnya materinya apa? Oh enggak, Bu. Kalau materi Ini kan pokok bahasa, ya kan? oh iya. Indonesia. Nanti baru ada garis miringnya, tes formatika, sumatika, misalnya dia kan terbentuk sudah. Iya, iya. Ada formatif, Sumatif. ada sumatif, dan yang pertama ada diagnostik di awal, ada formatif di tengah, dan ada sumatif. Ini harus tertera dulu materinya supaya Pokok bahasa tadi diambil itu apa? Dalam buku batas pembelajaran. Ada di akhir itu. tapi di sini sudah Memang sudah tertuang dia langsung pokok materinya kan. Ini di apanya pokok pembahasan saya makan lain lembaran ini. batas pelajaran. Iya, buku batas pelajarannya lah. Dan ternilai. Daftar nilai tentang satu apa satu kali apa tuh harus apa 1 bulan kan harus sekali kami apa buat nilai. Apa itu PPKN, Nak? Hah? Jangan tahu apa itu PPKN. Siapa yang tahu tunjuk tangan? Kita belajar nanti bisa bisa Siapa? Coba. Hah?
PPKN aja nggak tahu apa. Hah? Nggak tahu? Hah? Kasih tahu dulu. Nah, Pendidikan keluargaan negara. PKN, pendidikan kewargaan. Iya, nggak boleh takut, ya kan? Ada orang pintar tapi jadi bodoh karena takut. Ada orang yang bodoh tapi karena dia berani bisa jadi pintar. Ya. Jadi kita maunya dua-duanya, ya kan? Pintar dan berani. Ya, jangan berani untuk melawan guru, berani untuk mengajar kawan, ya, berani untuk menjadi yang terbaik. Ya. Berapa jumlah siswanya? 31. Hadir semua nih? Berapa orang nggak hadir? Hah? Siapa yang nggak hadir? Hah? Harus tahu kawannya yang nggak hadir itu siapa, ya kan? Kenapa kawan saya ini nggak hadir? Tergerak dan menggerakkan. Jadi bukan bergerak lari-lari kayak tadi, ya kan? Karena nggak ada guru, lari di satu kelas ini, bukan itu yang namanya bergerak. Bergerak itu artinya dia itu aktif, ya. Kalau nggak ada buku, cari gurunya. Udah minta sekali nanti katanya, tungguin dia di situ supaya kita dapat, ya. Nggak ada guru, buku ini adalah gudangnya ilmu. Kuncinya baca. Mau tahu isinya apa? Baca. Jadi guru itu hanya sekedar motivator yang memberi dorongan kepada kita, hanya sebagai generator, penggerak, dan hanya fasilitator yang memfasilitasi kita. Lalu dari mana kita ambil ilmunya? Ada buku. Ketika kita terkendala, maka tanya sama guru. Jadi membaca, kalau nggak bisa sendiri, duduk berkelompok. Yang namanya belajar diferensiasi itu adalah berbeda tapi satu. Ada kita nggak bisa, kawan kita bisa, kita sharing, berdiskusi bersama. Ada permasalahan bisa kita pecahkan bersama. Bergerak, ya kan? Ini sekolah bergerak, ini ikon kota Sumbersalam. Bergerak, tergerak dan menggerakkan. Tidak ada kata terlambat, ya. Tidak ada anak itu yang tidak tahu. Semua anak itu sejak dilahirkan pertama sekali itu sudah punya potensi. Kenapa kita katakan sudah punya potensi? Kalau lapar dia nangis, ya kan? Berarti dia cuma belum bisa ngomong aja, udah bisa memakan bahasa isyarat. Nanti FPP tadi masih menjadi PR. Iya, nanti buat yang lalu. Bu Susi udah lengkap FPP-nya yang terbaru kan? Yang agamanya. Terus Bu Dika ya? Saya PP tinggal di rumahku yang untuk kurikulum kelas 1-nya. Insya Allah yang saya besok saya bawa. Saya kasih sama bapak. Ada tuh yang kelas 2 saya itu masih yang lama. Kan baru masuk ini. Oke, lama saya yang pegang. Iya, yang lama ya di rumah lengkap semua. Enggak, mau sedikit.
kan harus yang terbaru. Oh, boleh. Jadi PR itu, Boleh ya. nanti jadi saya. Jurnal? Jurnal nih kelas 2, kelas 1 namanya belum saya dapat. Berarti belum lengkap, Ah, belum lengkap namanya ya. masih saya di buku ini, di buku lain saya bikin. Siapa lagi? Urusannya diri. Iya. Sisi foto, sisi pesan. Dan kepala sekolah, kita bertanggung jawab. Tugas kita hari ini pertanggungjawabannya sama Allah. Kalaupun kita masih mengharapkan itu sama wali kota, ya kan? Ada gaji, mustahil kita mau aja mengajar tanpa digaji. Ya. Jadi coba sekarang itu menjadilah guru yang profesional. Mungkin saya bercerita sedikit tentang pengalaman saya untuk motivasi kepada Bapak dan Ibu semua. Saya lulus kuliah tahun 92. Diangkat menjadi PNS tahun 2002. Berapa tahun saya berhormat itu? Saya pernah mengabdi 10 tahun. Saya pernah mengabdi selama 4 tahun itu di Apia, Kabupaten Aceh Barat Daya, selama 4 tahun. Membuat surat pernyataan tidak menuntut uang apapun. Dulu ada itu pada zaman tahun berapa itu, ya kan? Untuk ikut, kalau mau ikut tes PNS harus buat surat pernyataan itu, tidak menuntut uang apapun. Itu saya dari Blampidibu. Dari Susoh saya mengajar ke Taman-Taman, 2 kali naik mobil. Saya bilang sama orang tua saya sudah capek menguliahkan saya, kemudian kasih lagi ongkos 2 kali naik mobil itu untuk mengajar di Taman-Taman. Tidak ada 1 rupiah pun yang dibayar. Terakhir karena memang tidak ada uang, ya kita punya kebutuhan dan juga punya keinginan. Saya hijrahlah ke Suku Salam ini. Pertama saya hijrah ke Suku Salam menjadi kepala TK Asia Suku Salam. Enggak lama di tahun 2 setelah menjadi kepala TK Asia, saya pernah mengajar di SMA 1 Simpangiri dari tahun 98. Yang hari ini ada Ibu Ade Amriani, Pak Dedi anggota dewan, itu juga murid saya. Banyak lagi murid saya yang hari ini. Ada cuma-cuma saja Allah itu tidak mungkin membiarkan hambanya begitu saja. Apa yang saya lakukan itu saya yakin Allah pasti akan balas. Pasti akan balas. Di 2002 saya ikut PNS, saya lulus PNS. Ya. Suami saya juga terlibat dengan semua kegiatan saya. Ketika 2015 saya pindah ke SMP 3 Runding. 1 bulan saya pindah lagi ke SMP 3 Simpangkiri. 2 bulan di sana saya diangkat menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 3 Simpangkiri. Sebagai motivasi. Sebelumnya saya baru pindah 1 bulan ke SMP 3 Simpangkiri. Ada lomba guru berprestasi. Ya. Jadi di situ saya ikut lomba guru berprestasi. Ketika saya guru berprestasi itu ada 15 peserta. Jadi sangat-sangat ketat seleksinya. Dan alhamdulillah mungkin jawaban dari doa-doa saya sebelumnya dan Allah ganti untuk menjadi guru berprestasi dengan tiket umroh. Saya sangat mensyukuri itu, sangat-sangat bersyukur sekali. Dan saya juga tidak pernah, mungkin hari saya menangis. Ya Allah, Engkau berikan beban kepada saya
Mudah-mudahan amanah ini mampu saya emban, ya Allah. Karena tidak pernah terpikirkan saya untuk menjadi kepala sekolah. Tidak pernah terpikirkan. Saya menangis kenapa? Begitu banyak nikmat yang Engkau berikan, ya Allah. Dengan apa yang sudah saya perbuat selama ini. Tidak pernah saya mengharap balasan. Bersungguh-sungguh. Dan ketika saya membina anak-anak saya juga bersungguh-sungguh. Berapa banyak hari ini murid-murid saya yang sudah sukses, alhamdulillah. Boleh tanya Ibu Sabaria seperti apa saya di kelas? Saya tidak, kalau bahasa Acehnya itu cilet-cilet. Saya nggak mau cilet-cilet. Jadi anak harus siap, memang dia masuk ke SMA harus sudah bisa dia berbahasa Inggris. Paling tidak dia mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Kalau dia tidak bisa komunikasi, dia tahu, oh ini artinya, cuma saya nggak bisa ngomong. Tapi anak itu sudah tahu, gitu. Ada satu tekad dalam diri kita. Kita berdoa, ya Allah, satu saat seperti yang pernah saya sampaikan, mungkin tangan anak ini yang akan menarikkan saya ke surga. Jadi kepada ibu-ibu semua, niatkan dalam hati kita bahwasanya saya harus menjadi guru yang profesional. Jangan hanya tugas kita selesai sebagai pengajar. Kalau pengajar kita tidak pernah urus dengan akhlak anak. Pengajar itu mengajar adalah transfer ilmu. Udah selesai masuk kelas mengajar, kita nggak pernah mengurus ada anak yang hari ini bagaimana keadaannya. Ada anak yang hari ini mungkin sudah parah penyakitnya, sudah kronis akhlaknya. Sudahkah kita tanyakan itu ke anak kita? Atau jangan-jangan kita masuk, kita cuma bawa buku, kompor di sana, kemudian kasih catatan ke anak, kita keluar, ngobrol lagi di kantor menggibah. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di kelas. Ayo Bapak dan Ibu, mari kita sentuh hati nurani kita ini. Kita sedang mencerdaskan anak bangsa. Karena itu nanti yang akan mengalir ketika kita sudah tidak lagi ada.